Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya, perkenalkan saya Veronica Melania Putri dengan NIM akhir 179 dan dengan saya Cynthia Kanisa Sanida dengan NIM akhir 244. Saya Wardu Jana dengan NIM akhir 193. Saya Melita Gibari Azra dengan NIM akhir 226. Saya Najwa Faradiani dengan NIM akhir 234. Dan saya Lidia Syahira dengan NIM akhir 220. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran berbasis proyek. Model ini sering dikenal sebagai Project Based Learning atau PJBL adalah suatu model kegiatan atau pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran melalui pekerjaan proyek nyata. Dalam model ini, siswa belajar dengan cara menyelidiki masalah, merancang solusi, hingga menghasilkan produk atau karya sebagai hasil akhir pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis proyek menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut John W. Thomas 2000, yang dimana project pembelajaran yang berfokus pada kegiatan kompleks yang melibatkan siswa dalam proses memecah masalah. Yang kedua yaitu menurut Thomas Markham 2011, yang dimana model pembelajaran berbasis proyek ini pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran mendalam melalui proyek yang menantang, di mana siswa secara aktif mengeksplorasi permasalahan dunia nyata. Dan yang ketiga yaitu menurut Wade Wena 2013, yang dimana model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung dalam merancang dan menyelesaikan suatu proyek. Untuk materi selanjutnya mengenai konsep dari model pembelajaran berbasis proyek. Konsep model pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pengajaran inovatif di mana siswa aktif membangun pengetahuan melalui proyek nyata yang mencerminkan tantangan dunia di masa depan. Nah, dalam hal ini, siswa itu berperan sebagai pusat pembelajaran yang melakukan eksplorasi mandiri dengan membentuk kolaborasi tim, mengidentifikasi masalah autentik, merumuskan pertanyaan penelitian, merancang solusi kreatif, mengumpulkan data, mengimplementasikan data menjadi produk akhir, serta melakukan refleksi hasil. Nah, manfaat utama dari adanya konsep model pembelajaran berbasis proyek ini antara lain yang pertama, yaitu untuk mengembangkan keterampilan pada abad ke-21 atau yang biasa kita sebut dengan 4C, yaitu ada creativity, critical thinking, communication and collaboration, serta untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Nah, dalam hal ini, guru itu berperan sebagai fasilitator yang membimbing tanpa mendominasi, menyediakan kerangka proyek, memantau progres tiap siswa, sampai melakukan evaluasi holistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh konsep MPBPR dalam administrasi perkantoran. MPBPR adalah metode pembelajaran berbasis masalah yang bertujuan menemukan solusi melalui proses observasi, analisis, dan perbaikan sistem. Contoh yang pertama adalah pengarsipan dokumen. Permasalahannya adalah pengarsipan masih manual, sehingga tidak efektif dan sulit mencari dokumen. Setelah dianalisis, sistem manual memiliki banyak kelemahan seperti lambat dan rawan kesalahan. Solusinya adalah menggunakan sistem arsip digital agar lebih cepat dan terorganisir. Output yang dihasilkan berupa laporan, presentasi, dan rekomendasi penerapan sistem arsip digital. Contoh yang kedua adalah pengelolaan jadwal kerja. Permasalahannya adalah jadwal sering tidak teratur dan terjadi bentrok. Dari hasil analisis, penyebabnya adalah kurangnya sistem yang terstruktur. Solusinya adalah membuat sistem penjadwalan yang lebih rapi agar kerja lebih efisien. Output berupa laporan, presentasi, dan rekomendasi sistem penjadwalan yang lebih baik. Contoh yang ketiga adalah pelayanan tamu. Permasalahannya adalah pelayanan kurang efektif dan memakan waktu lama. Setelah dianalisis, sistem pelayanan belum terorganisir dengan baik. Solusinya adalah memperbaiki alur pelayanan agar lebih cepat dan efisien. Outputnya berupa laporan, presentasi, dan rekomendasi perbaikan pelayanan. Karakteristik utama pembelajaran berbasis proyek
itu ada 8 ya teman-teman. Di sini ada 1, berpusat pada siswa-siswi aktif dalam proses belajar. Guru hanya sebagai pembimbing. Kedua, berbasis proyek nyata. Pembelajaran dilakukan melalui tugas atau proyek yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan produk atau karya ada hasil akhir berupa karya nyata seperti laporan, video, atau produk. 4. Proses lebih diutamakan penilaian tidak hanya hasil, tetapi juga proses pengerjaan. Kelima, bersifat kolaboratif, dilakukan secara kelompok atau melatih kerjasama. Keenam, mengembangkan keterampilan berpikir, melatih berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Ketujuh, guru sebagai fasilitator, guru membimbing dan mengarahkan, bukan hanya memberi materi. Kedelapan, bersifat investigatif, siswa mencari dan mengelola informasi sendiri. Kelebihan MBPR Research Based Learning. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam metode ini, siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga menganalisis masalah, membandingkan data, dan membuat kesimpulan sendiri. Hal ini melatih mereka untuk berpikir secara logis dan tidak mudah menerima informasi secara mentah. Yang kedua, mendorong kemandirian belajar. Siswa dituntut untuk aktif mencari sumber belajar, entah itu dari buku, internet, maupun melakukan observasi secara langsung. Dampaknya, mereka menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada guru. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan penelitian. Siswa belajar proses ilmiah secara langsung, seperti merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan mengolah dan menyajikan hasil. Hal ini sangat berguna untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih bermakna atau meaningful learning. Karena siswa terlibat langsung, mereka lebih memahami materi secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Pengetahuan mereka juga menjadi lebih lama diingat. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Siswa didorong untuk menemukan solusi sendiri sehingga muncul ide-ide baru, cara berpikir kreatif, dan kemampuan problem solving. Kekurangan MBPR Research Based Learning. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses penelitian seperti observasi, pengumpulan data, dan analisis tidak bisa dilakukan secara cepat. Ini bisa menjadi kendala jika waktu pembelajaran terbatas. Yang kedua, tidak semua siswa siap. Siswa dengan kemampuan dasar yang kurang, misalnya membaca, menulis, atau memahami konsep, bisa merasa kesulitan untuk mengikuti proses penelitian. Yang ketiga, memerlukan bimbingan intensif dari guru. Guru harus membimbing lengkap penelitian, mengarahkan agar tidak keluar dari topik, membantu saat siswa mengalami kesulitan. Jadi, peran guru tetap penting dan tidak bisa dilepas sepenuhnya. Yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas seperti akses internet, laboratorium, sumber referensi yang lengkap. Hal ini menjadi penghambat pelaksanaan metode ini. Yang kelima, penilaian lebih kompleks. Guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses kerja siswa, keaktifan, cara berpikir. Hal ini membuat sistem penilaian menjadi lebih rumit dibandingkan metode biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi perkantoran berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah Microsoft Dynamo, aplikasi standar industri yang digunakan untuk membuat dokumen, laporan, dan presentasi. Kemudian yang kedua adalah Google Workspace, seperti Docs, Sheets, dan Slides. Aplikasi berbasis awan, cloud, yang memudahkan untuk kolaborasi tim secara real-time. Yang ketiga adalah WPS Office dan LibreOffice, itu alternatif gratis yang ringan untuk fungsi mengolah kata, tabel, dan presentasi. Kemudian yang terakhir adalah Adobe Acrobat yang digunakan untuk mengelola, mengedit, dan mengonversi dokumen PDF. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi dan kolaborasi tim. Yang pertama ada Slack, yaitu platform komunikasi tim terpusat untuk mengurangi ketergantungan pada email. Dan yang kedua ada Zoom atau Meeting, yaitu aplikasi konferensi video untuk rapat daring atau virtual meeting. Kemudian nomor 3 yaitu manajemen proyek. Yang pertama ada aplikasi Trello, yaitu aplikasi manajemen proyek berbasis papan Kanban untuk memantau tugas. Yang kedua ada Asana, yaitu
platform untuk mengatur alur kerja dan kolaborasi tim agar lebih efektif. Yang keempat adalah penyimpanan dan pengarisan digital. Yang pertama ada Dropbox, yaitu layanan penyimpanan awan atau cloud storage yang aman untuk menyimpan file. Kemudian ada eOffice Pro, yaitu aplikasi digitalisasi untuk surat menyurat, deposisi, dan kearsipan digital. Yang kelima adalah catatan dan pengelolaan ide. Yang pertama ada Evernote, aplikasi untuk membuat catatan, mengolah dokumen, dan menyimpan ide. Yang keenam adalah HRD dan keuangan. Yang pertama adalah Kantorku, RIS atau Mekari Talenta atau Hesmi Pro, yaitu aplikasi untuk manajemen absensi dan kinerja karyawan. Kemudian ada Zoho Books, yaitu aplikasi pengelolaan keuangan dan pembukuan bisnis. Dan itulah materi yang dapat Bapak Ibu sampaikan. Ada kurang punya, mohon maaf. Wassalamualaikum